nakama, selamat datang di channel Anime OB. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Akhirnya, manga One Piece chapter 1154 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler One Piece chapter 1154 yang telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Yap, menurut Redon, chapter 1154 kali ini benar-benar akan memberikan kejutan besar untuk para fan One Piece, di mana salah satunya adalah hubungan antara Rock Disebek dan sang kaisar lautan Marshal D. Teach. Nah, One Piece chapter 1154 kali ini mendapatkan judul Tidak Bisa Mati. Yap, kemungkinan besar judul chapter kali ini akan berkaitan tentang kisah masa lalu Pangeran Loki. Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan kelanjutan cerita cover story kisah perjalanan Yamato di negeri Wano yang sudah memasuki volume ke-38, di mana kali ini Ocho membawa Yamato ke makam seorang pahlawan dari West Blue yang dibesarkan di Ringo. Belum diketahui pasti siapakah sosok pahlawan tersebut. Masuk pada inti cerita, di awal chapter diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di chapter sebelumnya. Yap, di sini kita bisa melihat kembali kisah masa lalu Raja Harald setelah Pangeran Loki dibuang ke dunia bawah Pulau Elbaf. Nah, tepat di momen ini juga kita bisa melihat keadaan setelah Big Mom meninggalkan Pulau Elbaf, di mana menurut Redon, Elbaf dilanda bencana besar seperti kebakaran, badai, dan juga kelaparan. Menariknya, di tengah-tengah keputusasaan penduduk Elbaf, mereka melampiaskan kemarahan tersebut kepada Ida dan juga Hajrudin karena menurut mereka, Ida dan Hajrudinlah dalang dibalik bencana yang melanda Elbaf. Yap, seperti yang dijelaskan di chapter sebelumnya ya bosku. Para penduduk Elbaf ini tidak setuju jika Raja Harald menikah dengan Ida yang bukan keturunan raksasa dari negeri Elbaf. Memang ketika itu kita belum dijelaskan secara detail alasan kenapa para tetua Elbaf seperti Jarul dan Jorul melarang pernikahan tersebut. Hingga mereka berdua pun sampai mencarikan pengganti untuk Ida, yaitu Estrida yang merupakan ibu kandung dari Pangeran Loki. Tetapi apabila kita perhatikan lagi dari sifat para penduduk Elbaf yang menilai atau menganggap bahwa Ida dan juga Hajrudin adalah penyebab bencana yang terjadi di negeri Elbaf, rasanya masuk akal jika kita menyimpulkan bahwa penduduk Elbaf sangat mempercayai sebuah pantangan. Namun beruntung saat para penduduk Elbaf ini akan menyerang dan juga mengasingkan Ida serta Hajrudin, Raja Harald datang tepat waktu untuk melindungi mereka berdua. Nah, menariknya, di momen ini, kita bisa melihat Raja Harald yang datang membawa bantuan asing dari luar negeri Elbaf. Belum diketahui pasti dari manakah mereka berasal. Tetapi yang jelas, Raja Harald kemudian membawa Ida ke dunia bawah. Hingga Ida dan juga Hajrudin pun membuka sebuah bar di dunia bawah. Sementara itu di sisi lain, saat Raja Harald berserta rombongannya pergi ke dunia bawah Pulau Elbaf untuk melindungi Ida dan juga Hajrudin, kita bisa melihat keadaan di Kastil Aurus, tempat di mana Estrida berada. Yap, di momen ini, Estrida tampak berbaring lemas sambil mengharapkan Raja Harald kembali ke kastil. Namun sayangnya, semua harapan Estrida musnah begitu saja, karena serang beberapa menit kemudian, Estrida sudah meninggal karena suatu penyakit. Nah, setelah kematian Estrida, selang beberapa waktu kemudian, kita bisa melihat saudara Estrida yang mulai mengasuh Pangeran Loki dan membesarkannya. Namun rupanya, hal tersebut justru membawa penderitaan lagi bagi Pangeran Loki. Ya, setelah ibu kandungnya sendiri enggan menerima Pangeran Loki dan lebih memilih membuangnya ke dunia bawah Pulau Elbaf, kali ini saudara dari Estrida tersebut malah menyiksa Pangeran Loki. Bahkan ayahnya sendiri, yaitu Raja Harald, tidak peduli dengan hal tersebut dan tetap fokus pada tujuannya untuk membangun kembali negeri Elbaf. Setelah itu scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan 48 tahun yang lalu di negeri Elbaf. Yap,
Di sini kita bisa melihat Pangeran Loki yang mulai tumbuh remaja. Usianya ketika itu kurang lebih 15 tahun. Nah, di momen ini Pangeran Loki terlihat iseng dengan melepaskan beberapa binatang buas raksasa ke desa-desa yang mengakibatkan beberapa penduduk Elbaf ketakutan. Bahkan tindakan dari Pangeran Loki ini menjadi sebuah hiburan bagi dirinya. Namun di sisi lain, Pangeran Loki merasa sangat sedih ketika dia melihat anak-anak lain yang sedang membantu Hajrudin untuk mengusir hewan-hewan buas raksasa yang sebelumnya telah dilepaskan oleh Pangeran Loki. Di sisi lain, tidak ingin melanjutkan kesedihannya, Pangeran Loki pun kemudian memutuskan untuk kembali ke dunia bawah Pulau Elbaf. Nah, menariknya, tepat di momen ini, tiba-tiba Pangeran Loki bertemu dengan bajak laut Rox, di mana Rock Disebek bertanya kepada Loki, apakah mereka berada di Elbaf dan apakah Raja Harald juga ada di sini. Belum diketahui pasti sebenarnya apa tujuan bajak laut Rox datang ke negeri Elbaf dan mencari Raja Harald. Namun yang jelas, menurut Redon, bahwa Rock Disebek dan Raja Harald pernah bertemu saat terjadinya rivalry 8 tahun yang lalu dari kisah masa lalu ini, atau 56 tahun yang lalu dari timeline dunia One Piece saat ini. Selain itu, menurut Redon, Rock juga dikatakan telah membunuh seorang laksamana angkatan laut dan menjadi seorang buronan. Belum diketahui pasti siapakah laksamana angkatan laut yang menjadi korban keganasan Rock Disebek. Tetapi yang jelas, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik yang menjadi penutup untuk chapter kali ini, kita bisa melihat wajah Rock Disebek dengan sangat jelas. Yap, Rock Disebek memiliki dua warna rambut. Bahkan yang lebih gilanya lagi, wajah dari Rock Disebek ini sangat mirip sekali dengan Kurohige. Ya, benar saja karena Rock Disebek adalah ayah dari Kurohige. Well, overall, chapter yang sangat gila ya bosku. Selain informasi yang kita dapatkan tentang kisah masa lalu Raja Harald, terungkapnya wujud dari Rock Disebek dan juga hubungannya dengan sang kaisar lautan Marshal Ditich seolah menjadi sebuah petunjuk besar bahwa Kurohige benar-benar akan mewujudkan kembali tekad dari ayahnya. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku, Kurohige dan Rock Disebek memiliki impian yang sama, yaitu ingin menguasai dunia One Piece. Itu sebabnya hal ini juga menjadi sebuah alasan kenapa pemerintah dunia khususnya Im Sama menargetkan Kurohige sebagai salah satu cahaya yang harus dipadamkan, karena Im Sama sadar betul Rock Disebek dan juga Kurohige masih memiliki hubungan. Nah, menariknya, disadari atau tidak, Kurohige yang ingin menjadikan Pulau Hachinosu sebagai sebuah kerajaan yang diakui oleh pemerintah dunia, serta menjadi bagian dari afiliasi pemerintah dunia, seolah menegaskan, jika Kurohige ingin mendapatkan kembali posisi dari pemerintah dunia, atau Reverie seperti yang dimiliki oleh ayahnya dulu. Karena seperti yang dijelaskan di spoiler kali ini, Rock Disebek dan juga Raja Harald pernah bertemu di pertemuan Reverie. Dimana seperti yang kita tahu juga, pertemuan Reverie yang diadakan 4 tahun sekali ini dihadiri oleh raja-raja dari sebuah kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Artinya, dengan kata lain, Rock Disebek dulunya pernah memimpin sebuah kerajaan. Nah, sampai di sini apabila kita kaitkan dengan perkataan yang pernah dikatakan oleh Gorosei Saturnus bahwa Kurohige memiliki garis keturunan yang istimewa, seolah menjelaskan apakah mungkin sebenarnya para Gorosei sudah mengetahui jika Rock Disebek masih hidup dan bersembunyi di balik bayang-bayang anaknya sendiri, yaitu Marshal Ditich. Karena seperti yang kita tahu juga, sang kaisar lautan Marshal Ditich memiliki kepribadian ganda. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1154. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.